Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Dudi Lestari dari kelas TN 2A, NIM 1901040008, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku pedoman pemisah. Pemisah adalah suatu alat untuk memisahkan tegangan pada peralatan instalasi tegangan tinggi. Ada dua macam fungsi PMS, yaitu A. Pemisah peralatan, berfungsi untuk memisahkan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. PMS ini boleh dibuka atau ditutup hanya pada rangkaian jaringan yang tidak berbeban. B. Pemisah tanah atau pisau pentanahan atau pembumian, berfungsi untuk mengamankan dari arus tegangan yang timbul sesudah saluran tegangan tinggi diputuskan atau induksi tegangan dari penghantar atau kabel lainnya. Hal ini perlu untuk keamanan bagi orang-orang yang bekerja pada peralatan instalasi. Penempatan posisi pemisah. Sesuai dengan penempatannya, di daerah mana pemisah tersebut dipasang, PMS dapat dibagi menjadi 1. Pemisah penghantar atau lain pemisah yang terpasang di sisi penghantar. 2. Pemisah rel atau bus pemisah yang terpasang di sisi rel. 3. Pemisah kabel pemisah yang terpasang di sisi kabel. 4. Pemisah seksi pemisah yang terpasang pada suatu rel sehingga rel tersebut dapat terpisah menjadi dua seksi. 5. Pemisah tanah, pemisah yang terpasang pada penghantar atau line atau kabel untuk menghubungkan ke tanah. Komponen dan fungsi pemisah. Dielektrik. Komponen subsistem pada peralatan pemisah adalah dielektrik atau isolator. Isolator adalah alat yang berfungsi sebagai isolasi dan pemegang mekanis dari perlengkapan atau penghantar yang dikenai beda potensial. Primary. Subsistem primary merupakan bagian dari PMS yang bersifat konduktif dan berfungsi untuk mengantarkan atau mengalirkan arus listrik. Subsistem primary terdiri dari dua bagian, yakni terdiri dari pisau-pisau atau kontak PMS dan klem. Pisau-pisau atau kontak PMS menghubungkan atau memisahkan bagian yang bertegangan. Macam-macam pisau pemisah berdasarkan gerakan lengan atau pisau pemisahnya antara lain. 1. Pemisah engsel, di mana pemisah tersebut gerakannya seperti engsel. 2. Pemisah putar, di mana terdapat dua buah kontak diam dan dua buah kontak gerak yang dapat berputar pada sumbunya. 3. Pemisah siku, pemisah ini tidak mempunyai kontak diam. Hanya terdapat dua kontak gerak yang gerakannya mempunyai sudut 900. 4. Pemisah luncur PMS ini gerakan kontaknya ke atas, ke bawah vertikal, atau ke samping horizontal. Banyak dioperasikan pada instalasi 20 kV. Pada PMT 20 kV, tipe draw out setelah posisi off dan dilepas atau dikeluarkan dari subkubikel, maka pisau kontaktor penghubung dengan busbar adalah berfungsi sebagai PMS. 5. Pemisah pantograf PMS ini mempunyai kontak diam yang terletak pada rel dan kontak gerak yang terletak pada ujung lengan pantograf. Jenis ini banyak dioperasikan pada sistem tegangan 500 kV. Pedoman pemeliharaan pemisah. In-service atau visual inspection. In-service inspection merupakan inspeksi atau pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan pelaksanaan periode tertentu dalam keadaan peralatan bertegangan. Inspeksi atau pengecekan bertujuan untuk mengetahui atau memonitor kondisi komponen peralatan. Adapun komponen-komponen dari pemisah yang harus diperhatikan untuk in-service atau visual inspection adalah 1. Dielektrik, isolator PMS. 2. Primary, pisau atau kontak PMS, terminal utama atau klem PMS. 3. Drive mekanis, terdiri dari angkol PMS, sistem lock mekanik PMS, rod penggerak PMS, roda gigi. 4. Secondary, 1. Lemari,
terdiri dari lampu penerangan, heater atau pemanas, terminal wiring, kabel kontrol, sekring atau MCB, bau-bauan, pintu lemari, kondisi dalam lemari, dursilen, lubang kabel kontrol. Yang kedua ada box, terdiri dari tutup box mekanik. Yang kelima ada pisau pentanahan, terdiri dari lock pin, kontak diam pisau pentanahan, kabel fleksibel PMS tanah, grounding pemisah tanah. Kemudian selanjutnya ada in-service measurement. In-service measurement merupakan pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur, yaitu thermovision thermal imager, dengan pelaksanaan periode bulanan yang dilakukan oleh petugas pemeliharaan atau supervisor gardu induk dalam keadaan peralatan bertegangan. Kemudian ada pengukuran thermovision. Metode thermovision thermal imager pada pemisah bertujuan untuk memantau kondisi pemisah saat berbeban, di mana akan dilihat pola temperatur pada bagian-bagian pemisah yang akan diukur. Selanjutnya ada shutdown measurement. Shutdown measurement merupakan pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur dengan periode 2 tahunan. Shutdown measurement hanya diizinkan dilakukan apabila kedua sisi terminal utama PMS sudah terbebas dari tegangan operasi. Kelalaian terhadap ketentuan ini dapat berakibat fatal atau kematian. Kemudian pengukuran tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi pemisah atau PMS ialah proses pengukuran dengan suatu alat ukur untuk memperoleh nilai tahanan isolasi PMS antara terminal utama tiap fasa terhadap bodi atau baseplate yang ditanahkan. Pengukuran tahanan kontak pisau-pisau. Pengukuran tahanan pentanahan. Pengukuran tahanan pentanahan bertujuan untuk menentukan tahanan antara besi atau plat tembaga yang ditanam dalam tanah yang digunakan untuk melindungi peralatan listrik terhadap gangguan petir dan hubung singkat. Kemudian pengukuran tegangan AC atau DC. Pengukuran tegangan dan arus AC maupun DC dilakukan untuk mengetahui tegangan suplai pada MCB atau sekring. Tegangan yang diukur dibandingkan dengan tegangan sistem peralatan tersebut. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur avometer. Kemudian shutdown function check merupakan pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan pada periode 2 tahunan dalam keadaan peralatan tidak bertegangan atau offline. Pengukuran dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan dengan menggunakan alat ukur sederhana serta advance yang dilakukan oleh petugas pemeliharaan. Selanjutnya ada treatment, merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mempertahankan maupun mengembalikan kondisi peralatan ke dalam kondisi dapat berfungsi dengan baik. Berikut tabel 2-6 item pekerjaan treatment pada PMS keadaan off. Peralatan isolator, tindakan pembersihan, pisau-pisau PMS pembersihan dan pelumasan, terminal utama pembersihan dan pengencangan baut klem, kemudian lemari mekanik, pembersihan, pentanahan, perbaikan pentanahan yang nilai pengukurannya melebihi standar, kemudian motor penggerak, perbaikan atau penggantian bagian-bagiannya mengalami kerusakan, kemudian mekanik penggerak, terdiri dari pelumasan roda gigi, resetting bila buka atau tutup pisau PMS tidak sempurna, pengencangan baut-baut. Kedelapan ada terminal kabel, tindakannya pembersihan terminal kabel terhadap kotoran, karat, uap air, dan pengencangan baut terminal kabel kontrol. Kemudian yang ke-9 ada interlock. Tindakan yang bisa dilakukan adalah pembersihan atau perbaikan interlock. Selanjutnya ada overhaul, merupakan kegiatan pemeliharaan dengan melaksanakan pemeriksaan secara seksama serta penggantian dan perbaikan pada seluruh bagian PMS dalam keadaan offline. Kegiatan overhaul dilaksanakan dengan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Umur peralatan sesuai dengan manual instruction. 2. Berdasarkan kondisi PMS dari hasil pengujian atau pengukuran atau assessment. Sekian yang bisa saya jelaskan.
Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.